izinkanlah aku untuk menggelincirkan anak cucu Nabi Adam dan anak cucunya seluruhnya. Iblis minta untuk menggelincirkan, menyesatkan Adam dan anak cucunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial BMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah, waktu di mana malaikat siang dan malaikat malam berkumpul. Saking istimewanya sholat asar seperti ini, maka jikalau kita bisa istiqomah menjalankan sholat asar ini, maka janji Rasulullah dakhalal jannah, akan dimasukkan surga. Dasarnya apa? Man shallal barodain, siapa yang sholat dua barot itu adalah waktu asar dan waktu subuh, dakhalal jannah, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Sholat asar ini begitu penting karena waktu di mana malaikat siang dan malaikat malam berkumpul dan bertemu. Maka di sholat seperti ini kita diharapkan banyak berdoa, karena doa kita ini akan diamin oleh malaikat-malaikat Allah. Maka nyambung untuk melengkapi sholat asar berjamaah kita tambah materi penguatan akidah, penguatan iman, penguatan ibadah, dan penguatan akhlak. Karena kalaupun toh kita punya iman tapi tidak dilanjutkan dengan ibadah, maka iman itu tidak sempurna. Kita ibadah tapi tidak dilandasi dengan iman, maka ibadah kita juga tidak sempurna. Kita punya iman, punya ibadah tapi tidak punya akhlak, itu pun tidak sempurna. Untuk menyempurnakan itu, kekuatan iman, kekuatan Islam kita, kekuatan ihsan dan akhlak kita ini perlu kita perkokoh. Kenapa? Apalagi pada penerima manfaat di Balai Pelayanan Rehabilitasi Sosial ini godaan setan akan sangat besar. Sekali lagi, godaan setan buat penerima manfaat ini sangat besar. Laki-laki yang tidak punya istri ini, perempuan yang tidak punya suami, itu adalah godaan yang paling besar. Menurut Imam Ghazali, ada dua pintu masuk setan menggoda kita, yaitu ada dua nafsu. Sekali lagi, ada dua nafsu yang sangat rawan menyesatkan manusia. Sekali lagi, ada dua nafsu yang sangat rawan menyesatkan manusia, yaitu nafsu perut dan nafsu bawah perut. Apa itu nafsu perut? Nafsu perut adalah isinya perut. Apa isinya perut itu? Makan dan minum. Gaya hidup itu nafsu perut. Orang memperturutkan gaya hidup tidak akan pernah habis. Orang memperturutkan gaya hidup tidak pernah selesai. Kenapa? Nafsu perut, nafsu gaya hidup itu tidak pernah selesai dan tidak pernah habis. Dikasih satu ingin dua, dikasih dua ingin tiga, sudah tercapai tiga ingin empat, dikasih empat ingin lima. Itu namanya nafsu gaya hidup, yang itu sama dengan nafsu perut. Yang kedua, nafsu bawah perut. Apa itu nafsu bawah perut? Nafsu syahwat. Apalagi kalau kemudian kesini sama istri apa? Sendiri.
Halo? Sendiri. Ini Mas siapa ini? Ada istrinya enggak di sini? Ini Mas Hanafi ada istrinya enggak di sini? Hah? Tapi di sini kan enggak ikut kan? Artinya apa? Di sini sendiri akan mudah sekali berbuat dosa. Dengan apa? Berzina dengan, coba duduk dulu. Akan mudah tergoda. Yang perempuan di luar itu ada suaminya enggak di sini? Halo? Ada suaminya enggak di sini? Enggak ada kan? Enggak ada suaminya, akan tergoda. Artinya apa? Memang setan itu tugasnya ingin menggelincirkan manusia. Setan itu tugasnya ingin menyesatkan manusia. Kenapa? Di sini saat Allah mengusir setan dari surga, sekali lagi, saat Allah mengusir, saya ulang lagi, saat Allah mengusir setan dari surga, karena setan itu tidak mau memberikan hormat kepada Nabi Adam, maka setan itu diusir dari surga. Iblis, setan itu termasuk iblis itu termasuk setan. Iblis itu diusir dari surga oleh Allah. Sebelum meninggalkan surga, iblis minta kepada Allah, yang pertama usianya minta ditangguhkan sampai hari kiamat. Jadi tidak ada iblis dan anak cucunya yang meninggal. Kalau manusia dibatasi oleh umur, kalau jin dibatasi oleh umur, tapi umurnya jin dan umurnya manusia jauh lebih panjang umurnya jin. Umurnya manusia sangat pendek. Berarti manusia terus berkurang. Tapi iblis dan anak cucunya tidak ada yang meninggal. Kenapa? Karena saat diusir dari surga, iblis minta usianya ditangguhkan sampai kiamat. Bukan hanya itu, iblis minta izin untuk menggelincirkan, menggoda anak cucu Nabi Adam, yaitu manusia, supaya anak cucu Nabi Adam masuk neraka semua. Lah, caranya apa? Dengan berbagai perangkap-perangkap yang bisa menjerat manusia masuk neraka. Saya tanya kepada penerima manfaat ini, ingin masuk surga atau masuk neraka? Halo? Ingin masuk surga atau masuk neraka? Siapa yang kepingin masuk neraka? Siapa yang kepingin masuk neraka? Kalau kepingin masuk surga, hati-hati dengan perangkap setan itu. Dan saat manusia menuruti setan, sekali lagi, saat manusia menuruti setan, maka setan akan bertepuk dan bergembira ria bahwa manusia ini mampu digoda oleh setan. Kenapa? Karena setan itu sudah Allah takdirkan sebagai makhluk yang terkutuk. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah Shad ayat 77, qala, berfirmanlah Allah, fakhruj, keluarlah kalian iblis, minha, dari surga, fa innaka, karena sesungguhnya kamu iblis, rojim, terkutuk. Berarti Allah sudah melaknat iblis itu karena bangkang, sombong, gumbede. Bukan hanya itu, wa inna alaika, sesungguhnya aku timpakan kepadamu laknatku ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Jadi bukan hanya iblis itu sebagai makhluk yang terkutuk, tapi Allah melaknat iblis itu sampai hari kiamat. Karena itu, setelah Allah memutuskan bahwa iblis itu makhluk yang terkutuk dan dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat, maka pada surah Shad ayat 79,
Iblis meminta kepada Allah, qala rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis minta, ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari di mana dibangkitkan, hari kiamat. Berarti iblis minta supaya usianya, supaya dia tetap hidup saat itu sampai kiamat. Maka Allah menjawab pada ayat 80, qala fa innaka minal munzirin. Ya, kamu termasuk orang yang ditangguhkan kematiannya. Jadi sejak itu iblis, tidak ada satupun iblis dan anak cucunya yang meninggal. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang telah diketahui. Tapi iblis minta yang kedua, qala fa bi'izzatika la u'yannahum ajma'in. Dengan keagunganmu ya Allah, izinkanlah aku untuk menggelincirkan anak cucu Nabi Adam dan anak cucunya seluruhnya. Iblis minta untuk menggelincirkan, menyesatkan Adam dan anak cucunya. Tapi sekali lagi, iblis hanya tidak bisa menggoda orang yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang tidak bisa digoda oleh iblis adalah hamba Allah yang ikhlas. Siapakah hamba Allah yang ikhlas? Kalau penerimaan manfaat di sini, ikhlas menjalankan peraturan yang ada di sini. Ikhlas menjalankan tata tertib yang ada di sini. Kalau tidak boleh pacaran sesama penerima manfaat, ya ikhlas, tidak usah gendaan. Kalau diperintahkan untuk mengikuti kegiatan yang ada di sini, ikhlas untuk mengikuti kegiatan yang ada di sini. Orang yang ikhlas itulah yang kemudian tidak akan mampu digoda oleh iblis. Dan bagi orang yang tidak ikhlas, qala fal haqqu wal haqqu aqul. Maka setelah iblis menyatakan bahwa yang tidak bisa digoda oleh iblis hanya orang yang ikhlas aja, maka Allah menjawab, qala fal haqqu wal haqqu aqul. Maka Allah berfirman, apa firman-Nya? Maka kebenaran dan kebenaranlah yang benarlah yang aku tegaskan, kata Allah. La amla'anna jahannama, maka sungguh akan dipenuhi neraka jahanam, minka darimu iblis, wa min man tabi'aka, dari orang-orang yang mengikutimu iblis, minhum, di antara mereka, ajma'in, seluruhnya. Maka siapa yang memenuhi? Maka yang memenuhi neraka jahanam itu adalah iblis dan anak turunnya dan orang-orang yang mengikuti bujuk rayu iblis itu. Karena itu dulur, hidup kita ini hanya sesaat, sementara. Hati-hati, jangan lihat. Memang di sini banyak kucing, tahu kucing? Tapi jangan engkau jadi kucing garong. Tahu kucing garong? Kucing itu gampang gendaan pada, kalau laki-laki gendaan pada perempuan yang bukan muhrimnya, bukan mahramnya, bukan yang berhak. Kalau perempuan gendaan pada laki-laki bukan suaminya, itu namanya kucing nyonyo. Tahu kucing nyonyo? Bukan miliknya dimakan, bukan miliknya diambil. Ada yang suka ngambil makanan temannya, ada yang suka ngambil duit temannya, itu namanya kucing nyonyo. Kalau kemudian rebutan perempuan, itu namanya kucing garong. Kalau suka gendaan, itu namanya gendaan kucing. Kalau kucing sih tidak perlu ada, namanya kantor urusan agama, urusan kucing, begitu tidak ada. Jadi kalau kucing mau kawin, tidak kemudian dibawa ke kantor KUA. Tapi laki-laki dan perempuan untuk halal harus dibawa ke KUA. Sebelum dibawa ke KUA, ojo gendaan. Jelas itu nanti setiap ada asap pasti ada api.
akibatnya panjang, itu rentetanannya panjang. Pesan saya, hati-hati, karena setan itu ingin menggoda dan menyesatkan manusia seluruhnya. Seluruhnya ndak ada yang kepingin masuk neraka kan? Wis lek kepingin mlebu neraka gendakno sampai entek. Belum gendaan. Yang perempuan di luar itu mau digendak. Ya, artinya apa? Jaga diri dengan baik-baik, karena sesungguhnya godaan di tempat ini sangatlah beresiko. Sekali lagi, godaan di sini ini banyak sekali, karena pembina yang ada di sini tidak bisa mengawasi satu persatu. Setan itu gampang aja. Wong di sini banyak tempat-tempat yang tidak bisa dilihat oleh pembina kok. Bisa di bawah pohon pisang itu, bisa di bawah pohon cipuluan di sana itu. Artinya apa? Setiap saat setan itu akan mencari cara untuk berbuat dosa. Sekali berbuat dosa, laknat akan melekat sampai hari kiamat. Karena itulah, mudah-mudahan dulur semuanya selamat ya. Sekali lagi, semuanya selamat, jangan sampai sengsara dunia, sengsara akhirat. Jaga diri baik-baik, terutama yang perempuan, jaga kehormatannya. Kalau memang bukan suaminya, jangan gampang-gampang untuk berbuat zina. Yang laki-laki kalau bukan istrinya, jangan gampang-gampang berbuat zina. Zina buat kalian yang sudah pernah menikah, tidak ada hukuman yang pantas kecuali dirajam. Buat perempuan yang sudah pernah menikah, apakah masih ada suami di rumah atau janda, tidak ada hukuman yang pantas secara agama kecuali dirajam. Apa itu dirajam? Dikubur tubuhnya separuh sampai udel, kemudian dilempari batu sebesar kepalan tangan sampai mati. Itu hukumannya buat pelaku zina. Sekali lagi, itu hukumannya buat pelaku zina. Itu jikalau di negara Islam. Karena negara kita bukan negara Islam, hukumannya paling kalau tidak terima ya dihukum hukuman manusia. Tapi itu tidak bisa menghapus dosa. Sebelum ada hukuman yang sangat pedih dari Allah, sekali lagi, sebelum ada hukuman yang sangat pedih dari Allah, pesan saya, hati-hati, jaga diri baik-baik, jangan gampang berzina. Saya ngomong seperti ini bila di kemudian hari ada penerima manfaat di balik pelayanan rehabilitasi sosial ini. Sekali lagi, ada perzinaan di antara kalian secara langsung atau tidak langsung, saya sudah gugur dosa. Jikalau kalian berzina di belakang saya, jikalau kalian berjanjian untuk berzina di belakang saya, mencari tempat untuk berzina, saya sudah gugur kewajiban. Saya sudah mengingatkan, jangan berzina, karena zina itu hukumannya sangat tegas. Kalau kita hidup di negara Islam kalian nanti pelaku zina dan ketahuan zina, maka hukumannya akan dikubur sampai udel. Kemudian setiap orang yang lewat disuruh untuk melempar. Kepalanya ditutup dengan karung warna hitam, kemudian setiap orang yang lewat disuruh untuk melempar, dan itu tidak akan diambil kecuali sampai mati. Andaikan balai pelayanan rehabilitasi sosial ini berada di dalam negara Islam, ada perempuan yang hamil tanpa suami, dan kemudian diketahui siapa yang menghamilinya, kedua-duanya akan dirajam. Sekali lagi, kalau ada perempuan hamil, ketahuan hamil, maka akan dicari siapa yang menghamili, baik yang hamil maupun yang dihamili, itu akan dirajam. Tubuhnya akan dikubur sampai udel, dilempari batu sampai meninggal. Itu kalau ada di negara Islam. Tapi kalau di negara kita tidak ada hukuman begitu, tapi hukumannya ada di akhirat. Apa hukumannya di akhirat? Hukumannya di akhirat itu jauh lebih pedih, masuk neraka. Kemudian yang laki-laki burungnya dipotong sampai masa hukumannya itu habis. Kalau perempuan, tempat untuk berzina itu akan dimasuki linggis dari besi yang panas membara, kemudian ditusukkan
ke tempat yang dipakai untuk berzina. Itu kalau di akhirat. Karena itu jangan coba-coba untuk apa? Untuk tergoda melakukan perzinaan. Jikalau saudara tetap melakukan itu, ibarat penumpang dalam sebuah kendaraan, resiko ditanggung penumpang. Supir tidak akan menanggung resiko apapun. Saya selaku pembina agama di sini tidak menanggung karena saya sudah menyampaikan pesan ini. Bu Erni selaku pembina kalian atau pembina yang lain gugur kewajiban karena sudah menyampaikan lewat lisan saya. Pesan saya sekali lagi, jangan kemudian mudah tergoda oleh bujuk rayu setan, karena nikmat dan laknat jauh lebih banyak laknatnya daripada nikmatnya. Nikmatnya hanya 2 detik. Berapa menit Mas Hanafi? Paling hanya beberapa menit aja. Tapi laknat sampai hari kiamat. Karena itu semuanya, baik yang sudah melakukan zina maupun yang belum, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Orang yang minta ampun itu satu, menyesal atas perbuatannya. Yang kedua, berjanji tidak mengulang perbuatannya. Dan yang ketiga, mengganti sisa hidupnya dengan amal ibadah, amal kebaikan. Itu baru bertaubat. Tapi orang yang bertaubat sekarang bertaubat, besok melakukan lagi, itu akan menjadi intipnya neraka jahanam. Tahu intip? Intip ibarat orang masak nasi begitu, bagian yang kerak, yang hitam itu akan jadi intipnya neraka jahanam. Bagi orang yang melakukan perbuatan sudah minta ampun tapi tetap melakukan lagi, itu akan menjadi intipnya neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan dengan sedikit ini akan mengantarkan kita, menyadarkan kita bahwa hidup ini akan tetap mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'alafu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.